Sidang masih belum berakhir, pemirsa. Tapi apa yang membuat tim hukum pembela Prabowo Gibran begitu yakin, mereka optimis bahwa gugatan dari 01 maupun 03 ini akan dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi? Kami akan langsung libatkan karena hingga sore hari ini tim kuasa hukum yang masih berada di MK ada dari 02, Bang Fahri Bamit bisa bergabung bersama saya. Bang Fahri, apa yang meyakini 02 begitu getol sekali, yakin sekali, padahal ini kan masih jalan Bang ya, rapat permusyawaratan hakim yang melihat mungkin bukti-bukti kesimpulan dari setiap tim hukum, Bang Fahri. Iya, jadi kesimpulan yang kami susun dalam waktu beberapa hari kemarin, sebenarnya kita fokus kepada alat bukti. Alat bukti itu artinya apa yang telah terjadi dalam persidangan, hal-hal yang terungkap dalam persidangan, baik melalui keterangan saksi, keterangan ahli, maupun pemberi keterangan. Pemberi keterangan di sini adalah ada pihak pemerintah yang dihadirkan oleh, atau yang menghadirinya adalah 2 Menko dan 2 kementerian teknis. Kemudian apalagi namanya saksi-saksi fakta yang diajukan oleh para pihak. Lalu ada juga pemberi keterangan dalam ini adalah Bawaslu. Nah, semua itu kita konstatir ya. Kita konstatir dalam satu kesimpulan. Jadi dokumen kesimpulan yang kita susun itu tidak terlepas dari apa yang memang telah terungkap secara terang benderang dalam persidangan itu sendiri. Sehingga dengan demikian kami meyakini bahwa seluruh fakta-fakta yang terungkap itu setelah kita menganalisis, setelah kita mendudukan, kita mensistematisir dari pemohon 1, pemohon 2, kemudian pihak termohon dalam hal ini KPU, pemberi keterangan Bawaslu dan pemerintah, maka kita menyimpulkan dengan sangat-sangat yakin bahwa pada dasarnya permohonan yang mereka ajukan itu tidak terbukti. Jadi tingkat keterbuktian itu tidak ada sama sekali. Baik isu bansos, baik isu sirekap, baik isu mengaktifasi atau menggerakkan sarana kekuasaan, infrastruktur kekuasaan seperti penunjukan PJ-PJ kepala daerah dan seterusnya, sama sekali tidak ada yang terbukti. Maupun kebijakan Presiden Jokowi yang konon melakukan cawe-cawe atau mengambil kebijakan-kebijakan tertentu yang berpotensi dianggap sebagai abuse of power yang terkoordinir. Itu salah satu poin krusial dari 03 Bang, yang menyatakan ada pelanggaran yang bersifat prinsipal, etika, nepotisme, abuse of power, termasuk soal kenapa cawapres Gibran yang masih muda sekali mendapatkan posisi untuk kontestasi Pilpres 2024. Itu yang tadi masuk dalam poin berkas 03, Bang Fahri. Iya, jadi terkait dengan status hukum daripada putusan 90 itu sebenarnya telah clear. Kita ini saja kadang-kadang suka mendebatkan sesuatu yang sebenarnya telah selesai. Saya tidak tahu apakah ini bagian dari kultur kita dalam mempersoalkan soal-soal yang definitif atau tidak. Tapi pada dasarnya status hukum, status konstitusional dari putusan 90 itu telah clear. Siapa yang mengatakan clear? Yang pertama diuji di dua persidangan DKPP, kemudian diuji kembali ke Mahkamah Konstitusi, itu semua telah clear. Mahkamah Konstitusi dalam putusan 141, kemudian 145, itu telah mengatakan secara tegas berkali-kali, berulang-ulang kali, bahwa kedudukan atau posisi konstitusional daripada putusan 90 itu tidak dapat diganggu-gugat. Semua telah selesai. Lalu diuji juga dari sisi etik. Dari sisi kode etik juga, misalnya melalui putusan DKPP. DKPP sendiri mengatakan putusan 90 itu sesuatu yang telah selesai, sesuatu yang telah konstitusional. Yang dipersoalkan itu adalah persoalan ranah etiknya, bukan status daripada legalitas putusan 90 itu sendiri. Jadi sebenarnya soal-soal ini telah terungkap secara terang benderang dalam persidangan Mahkamah Konstitusi, baik ahli yang dihadirkan oleh pihak terkait ataupun pihak pemohon itu sendiri, itu telah mengkonstatir bahwa memang pada dasarnya itu telah selesai, urusannya selesai. Tapi puluhan saksi, ahli, termasuk juga ratusan alat bukti semuanya disatukan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi ini. Apa yang membuat 02 begitu yakin dari 8 hakim ini? Ada 8 hakim Bang? 8 hakim, siapa tahu ada dissenting opinion, ada yang menolak, ada yang mengabulkan. Ya, jadi kan kita beracara di MK itu kan tidak melihat pada aspek kuantitas daripada alat bukti itu sendiri. Kalau alat bukti yang dihadirkan sangat banyak tapi tidak menentukan kemenangan atau tidak menentukan satu peristiwa konkret daripada satu pelanggaran itu sendiri, itu menjadi tidak berguna apa-apa. Dia menjadi sesuatu yang sia-sia saja. Makanya kita tidak terlalu fokus kepada alat bukti yang berapa banyak dihadirkan. Kita tidak melihat dari aspek mengkuantifisir alat bukti itu sendiri, tapi kita melihat apakah alat bukti itu mempunyai fungsi determinan atau tidak. Apakah alat bukti itu mempunyai prinsip-prinsip atau berangkat dari kaidah-kaidah elaborating evidence atau tidak. Nah, sama sekali yang kita lihat dalam kesimpulan kita, bahkan persidangan yang kita lalui bersama, sama sekali alat bukti itu tidak menentukan. Saya mengambil contoh misalkan, alat bukti dalil yang mereka kemukakan adalah misalnya tentang pembagian bansos. Kita berkali-kali mengatakan bansos itu sesuatu yang sebenarnya tidak mempunyai korelasi penting berkaitan dengan kemenangan ataupun status keterpilihan Pak Prabowo. Status keterpilihan Pak Prabowo menurut saksi, menurut ahli yang dihadirkan oleh pihak pemohon sendiri, misalnya ahli psikologi masyarakat. Dia mengatakan kenapa sampai masyarakat itu memilih atau menentukan preferensi politik kepada Pak Prabowo. Karena ada 3 faktor. Yang pertama,
2 kali Pak Prabowo itu mengikuti kontestan sebagai capres, 1 kali mengikuti kontestan sebagai cawapres. Sehingga tingkat pemahaman masyarakat atas sosok Pak Prabowo itu memang betul-betul sangat membumi. Sehingga memang tidak membutuhkan alat bantu apa-apa, misalnya untuk harus dengan cara tertentu, ya, atau election fraud, lalu bisa memenangkan Pak Prabowo. Itu sama sekali tidak. Yang ngomong ini siapa? Ahli daripada pihak pemohon sendiri, bukan kami. Sehingga dengan demikian, keterangan-keterangan itulah yang kita konstatir menjadi kesimpulan dalam dokumen yang tadi sudah kita sampaikan, kurang lebih sekitar 70-80 lembar, sudah kita sampaikan kepada kepanitraan untuk nantinya diteruskan kepada majelis hakim dalam rangka kepentingan RPH untuk menentukan putusan yang akan dibacakan pada tanggal 22 April 2024. Kita tunggu bersama bagaimana nanti hasil putusan dari 8 hakim konstitusi ini tanggal 22 April 2024, apakah dikabulkan atau ditolak dalil-dalil pemohon. Karena Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir konstitusi di Republik ini. Saya kembalikan ke Tisa dan juga Gina Vita. Baik, terima kasih Andromeda Mercury atas laporan dan juga wawancara Anda langsung dari Gedung Mahkamah Konstitusi.